Shalom, kita akan melanjutkan sesi kita dari seri Injil yang ada dalam kitab Alkitab. Minggu lalu kita sudah belajar ayat yang filosofis ini. Kita akan belajar tentang kitab Mazmur yang isinya bukan cuma lagu-lagu semata. Mazmur ini lebih tepatnya disebut juga tentang sebuah kitab tentang Yesus juga yang ada di Perjanjian Lama. Yesus yang bangkit berkata kepada murid-muridnya dalam Lukas 24 ayat 44, semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur itu harus digenapi. Yesus menganggap kitab Mazmur pada hakikatnya adalah tentang dirinya. Oleh karena itu, membaca kitab Mazmur dengan cara tidak sesuai dengan Injil berarti gagal membacanya sebagaimana yang Tuhan Yesus perintahkan sendiri. Lalu bagaimana kita membaca kitab Mazmur dengan cara yang menghormati perkataan Yesus itu sendiri? Kita melakukannya dengan memahami bahwa kitab dalam Alkitab ini seperti semua dalam kitab yang ada di Alkitab yang memainkan peran yang berkontribusi dalam sejarah penebusan yang berpuncak pada Yesus. Alkitab pada hakikatnya adalah pesan tentang apa yang Allah lakukan untuk menebus dan memulihkan orang berdosa. Dan ini terutama dilakukan dalam pribadi dan karya Kristus. Setiap kitab dalam Alkitab mengedepankan tujuan penebusan yang tertinggi itu. Suatu tujuan yang mencapai klimaks yang menentukan dalam diri Yesus. Yesus adalah jawaban pasti Allah terhadap seruan umatnya. Kitab Mazmur bagaimanapun itu unik dalam beberapa hal. Mungkin lebih dari kitab lain yang ada di Perjanjian Lama. Kitab ini jelas sekali mengantisipasi kedatangan Mesias. Ini dilakukannya dengan berbagai cara. Mazmur meramalkan, menubuatkan kedatangan Juru Selamat atau Mesias atas bangsa-bangsa itu secara cukup langsung di dalam Mazmur pasal yang kedua. Di lain waktu Tuhan Yesus sendiri mengucapkan kata-kata dari sebuah Mazmur di bibirnya. Dengan cara ini dia menggenapi Mazmur itu meskipun Mazmur itu tidak sadar melihat ke masa depan. Seperti contohnya di Mazmur 22 ayat pertama yang berisi Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, untuk apa artinya kalimat ini kita bisa lihat di devotion yang waktu sebelum Jumat Agung itu kan ada 7 perkataan Tuhan Yesus itu di salah satu sesinya itu ya. Lanjut. Di lain waktu Mazmur mengambil janji-janji yang sebelumnya kepada umat Allah. Terutama janji Daud tentang pemerintahan kekal dari 2 Samuel 7. Yesus menanggapi Mazmur-Mazmur ini seperti yang juga contohnya ngambil di Mazmur 45 ayat yang ke-6. Anak-anak panahmu tajam, menembus jantung musuh raja. Jatuh di bawah kakimu.
karena dia adalah anak Daud, pewaris janji Daud yang tidak akan pernah kekurangan sang putra. Untuk duduk di atas tahta. Jika kita mundur sejenak dan melihat Mazmur secara lebih luas, kita akan melihat bahwa Mazmur itu tidak dalam tanda kutip mengenai Yesus. Selain menggunakan kata-katanya sendiri dari Lukas 24. Hanya melalui satu ayat di sana sini yang mendahulunya. Meskipun Mazmur-Mazmur yang berpusat pada Kristus ini saja tidak kurang dari ini, pemahaman yang lengkap tentang fokus Kristus dalam Mazmur itu harus memahami apa isi dari 150 puisi ini, yaitu seruan hati umat perjanjian Allah, yaitu umat Israel. Mereka berseru kepadanya memohon pengampunan seperti yang ada di Mazmur pasal 32, 51, dan 130, dan juga karena ratapan seperti di Mazmur 12 dan 13. Dengan pujian Mazmur 8, Mazmur 93, dan Mazmur 145. Dengan ucapan syukur Mazmur 9, 106, dan 138. Untuk bersukacita dalam hukum Allah, Mazmur 19 dan juga Mazmur 119. Untuk mengungkapkan keyakinan, Mazmur 23. Dan untuk menceritakan perlakuan Allah yang penuh belas kasihan terhadap umatnya di sepanjang sejarah Israel, itu di Mazmur 78 dan juga yang ke-107. Dalam semua cara ini, kita melihat hati umat Allah diungkapkan di hadapannya dalam sebuah lagu. Namun sebagai orang percaya yang masih hidup setelah kedatangan Kristus yang pertama, kita harus memahami bahwa Kristus telah menggenapi semua seruan tersebut kepada Allah. Karena Yesus adalah jawaban pasti Allah atas seruan umat-umatnya, termasuk kita. Yesus menyediakan pengampunan yang telah diserukan. Yesus menyediakan pengampunan. Yesus mengalami ratapan terakhir, berseru karena ia telah ditinggalkan Bapa di kayu salib, sehingga kita tidak perlu meratapi perpisahan dari Allah. Pekerjaan Yesus sebagai pengganti memberi kita alasan utama untuk memuji Allah dan bersyukur kepadanya. Yesus dengan sempurna menjalankan hukum Allah, sehingga kita yang telah melanggar hukum ini dapat dibebaskan dengan cuma-cuma dan kemudian diubahkan dari dalam keluar, sehingga kita dapat benar-benar menikmati hukum Allah. Dengan memandang kepada Yesus, kita memiliki alasan penuh untuk percaya kepada Allah. Dengan memandang Yesus, kita memiliki alasan penuh untuk percaya kepada Allah. Jika Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri, apalagi yang mungkin kurang dari kita. Seperti dikatakan di Roma 8 ayat 32. Roma 8 ayat yang ke-32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang mencerahkan anaknya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Dan Yesus sendiri adalah penggenapan semua cara Allah dengan umatnya dalam sejarah ruang dan waktu kita. Membaca Mazmur dan mengingat Yesus bukanlah cara yang cerdas untuk membaca kitab ini dalam Alkitab.
juga bukan salah satu cara untuk melakukannya di antara cara-cara lainnya. Karena itulah caranya, cuma itu caranya. Cara membaca kitab Mazmur dan sudut pandang Injil adalah dengan cara Yesus sendiri mengajar kita untuk membacanya. Saat kita membaca bagian firman Tuhan ini, jadikan doa-doa ini sebagai doa kita sendiri pada Tuhan. Dan pertimbangkan bagaimana Mazmur ini baik kabar baik atau Injil bagi kita, yang mengungkapkan seluruh tentang emosi kita, dan akhirnya membawa pikiran kita untuk beristirahat pada pekerjaan Kristus yang sudah selesai bagi orang-orang berdosa seperti kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, menyimpan hati, merenungkannya, menyimpan dalam hatinya, dan bahkan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ia seperti orang yang membangun rumah di atas batu, dan apabila ada angin yang menerjangnya, rumah itu tidak akan roboh. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kalian terbantu dengan konten ini. See you and God bless you.